Oke, terima kasih Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang kalian hormati, yaitu Bapak Dr. Hamid Khalid SHLLMM yang merupakan Ketua Yayasan dari Syifa Budi Jakarta, lalu Bapak Amsori SSI Ketua Kepala SMA Al-Azhar Syifa Budi, dan juga ada Ibu Tinur selaku PJ acara pada kegiatan pagi hari ini. Dan tentunya teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting kita, Masya Allah ada teman-teman dari gabungan Al-Azhar Syifa Budi ya, dan juga teman-teman dari SMP di wilayah Mampang sekitar. Perkenalkan, aku Kak Lala dari tim One Day Curate. Teman-teman nanti akan mengenal mengenai One Day Curate lebih lanjut, dan juga kita akan cari tahu sebenarnya menulis itu seperti apa sih, dan gimana caranya untuk kita bisa mempraktikannya ya teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, Kak Lala akan tampilkan slide-nya. Nah, karena ini sudah menjelang makan siang nih, pastinya udah pada mulai-mulai ini ya teman-teman ya, mulai-mulai merasakan gejolak-gejolak mungkin karena sudah lapar. Jadi Kak Lala tidak akan berpanjang lebar, nanti teman-teman juga bisa langsung praktik menulis setelah Kak Lala selesaikan materi ya teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman di dalam kelas Nurambulga atau singkatan dari kelas nulis rame-rame di bulan bahasa. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan One Day Curate untuk teman-teman dari level SD, SMP, SMA dalam rangka mengisi bulan bahasa. Meskipun bulan bahasa itu hadirnya di bulan Oktober ya teman-teman, tapi jangan sampai semangatnya sudah surut gitu ya. Apalagi di bulan November ini kita tuh banyak banget loh hari-hari bersejarah lainnya, seperti Hari Pahlawan, lalu juga ada Hari Ayah, dan juga nanti di akhir bulan ada Hari Guru. Semoga hari-hari tersebut bisa menjadi inspirasi buat kita dalam menulis ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit nih sejarah singkat dari tim One Day Curate. Jadi One Day Curate itu biasa disingkat dengan ODTW, adalah komunitas literasi yang sudah hadir dari tahun 2015 lalu. Selama 6 tahun ini, Kak Lala dan tim berkeliling lebih dari 120 sekolah, baik secara online maupun offline. Dari hasil keliling sekolah tersebut, nantinya pun juga kami akan membuat sebuah buku biasanya. Jadi dari kegiatan dengan Al-Azhar Syifa Budi hari ini, bisa jadi nanti karya-karyamu akan dijadikan sebuah buku gitu loh teman-teman. Dan ini seru banget gitu. Jadi gabungan antara sekolah di wilayah Mampang gitu ya, dan juga Al-Azhar Syifa Budi tidak hanya di Jakarta tapi yang ada di luar Jakarta juga. Mantul ini tadi ya. Nah, jadi teman-teman, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua ya. Oke, di tahun 2021 ini, disebabkan pandemik, maka workshop-workshop One Day Curate masih semuanya dengan online. Mungkin nanti di tahun depan, perlahan pandemik sudah mulai melandai ya, Alhamdulillah. Mungkin nanti di tahun depan kita bisa ketemu secara offline. Amin. Nah, oleh sebab itu One Day Curate pun percaya bahwa memang era digital itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena memang sekarang apa-apa itu sudah dengan teknologi ya, kita itu hidup berdampingan dengan teknologi, dan seharusnya itu memudahkan kita. Itulah kenapa ODTW membuat sebuah aplikasi namanya Best to Write, Best to Write, dan juga onedaycurate.com. onedaycurate.com ini adalah web yang kami rilis di Ramadan tahun ini, dan nantinya teman-teman bisa coba akses di laptop atau di HP masing-masing dan membuat akun di sana. Tujuannya nanti teman-teman kalau ikutan workshop One Day Curate lagi nih, jadi kalian itu tidak perlu bikin akun banyak gitu loh, cukup satu akun, nantinya trackingnya ada. Jadi kalian kayak dapat rapot gitu loh, tapi ini untuk tulisan. Nah, di dalam Best to Write, jadi teman-teman nanti kalau cari di HP pakai angka 2 ya. Best to Write application ini teman-teman akan nemuin banyak buku, baik buku kumpulan cerpen yang ada di depan kita ini ya teman-teman, bahkan novel-novel yang dibuat oleh teman-teman kita. Kalau kalian hobi dan tertantang membuat novela, kalian juga bisa lo ikutan novela kelas. Kebetulan sore ini nanti mulai nih teman-teman nih jam 3. Kalau kalian pengen, boleh silakan DM Instagramnya One Day Curate di @onedaycurate nanti untuk mendapat info lebih lanjut seputar kelas novela ini. Lalu di sini juga ada kumpulan cerita One Day Curate yang sudah rilis di dalam buku cetak dan tampil di dalam toko buku. Jadi teman-teman, ODTW itu merilis buku, ada yang dalam bentuk elektronik dan juga ada yang dalam bentuk cetak.
Di sini yang Kalala tampilkan adalah buku-buku cetak yang rata sudah sold out nih kebetulan. Alhamdulillah teman-teman. Ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran dalam screen ini nih teman-teman, yaitu sebuah judul. Notice nggak teman-teman bahwa judul-judul yang ada di depan ini semuanya itu simple dan juga menarik gitu loh. Sehingga cover-cover bukunya pun juga ikutan colorful. Let's say ada judul The Greatest Painter. Painter itu kan adalah seorang pelukis gitu ya. The Greatest itu kan julukannya nggak main-main gitu loh. The Greatest, apakah dia paling tersohor atau dia adalah yang paling agung gitu ya. Nah kenapa kok bisa si painter ini dapat julukan The Greatest gitu. Itulah yang nanti akan kita temukan di dalam buku. Pun boleh pakai bahasa Indonesia seperti bunga flora botanica atau di sudut Jalan Braga. Boleh loh memention nama-nama jalan yang legendaris seperti Jalan Braga. Ini kan salah satu jalan fenomena, jalan yang ikonik ya di Bandung gitu. Jadi kamu boleh memention nama daerah, nama tempat, nama jalan, nama negara gitu ya untuk sebagai judul. Yang penting ketika kamu membuat judul mau pakai bahasa apapun, Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ya teman-teman ya. Kalian boleh pakai bahasa apapun, tapi harus dua hal yang dijaga. Yang pertama adalah kesimpulannya, yang kedua adalah memorable. Jadi sebuah judul yang baik itu dalam sebuah karya sastra adalah yang simple dan memorable. Memorable itu berarti gampang untuk diingat. Simple itu tidak perlu panjang-panjang, malah nggak perlu kadang-kadang pakai bahasa yang jelimet, pakai bahasa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Unik itu bukan berarti useful ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu mau menjadikan sebuah judul itu unik, pastikan judul itu memorable atau gampang untuk diingat. Buat apa judulnya unik, sulit, tapi malah nggak bisa diingat. Mudah-mudahan judul-judul yang ada di depan kita ini bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Oh iya, Kalala belum kenalin diri lebih lanjut walaupun tadi sudah di-mention ya Siti Kalala oleh Raffi. Jadi perkenalkan, namaku adalah Lala Elmira. Teman-teman boleh panggil kakak, Miss juga nggak apa-apa. Kalala adalah penulis dan juga dosen bahasa Inggris di Universitas Indonesia. Nah, goal dari kegiatan ini tentunya nanti insya Allah karya terpilih akan dibukukan. Mudah-mudahan malah bisa semua ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bisa selesai semua nih dan karyanya bagus-bagus, nggak menutup kemungkinan semuanya dibukukan. Itulah kenapa semangat ya teman-teman. Oke, Kalala mau bertanya kepada kalian, boleh kasih jempol ya ke Kalala, jempol beneran boleh, jempol virtual juga boleh. Menurut kalian menulis itu penting nggak? Kalau menurut Kalala dan tim, menulis itu penting banget. Kalau kamu setuju sama tim ODTW, boleh kasih jempol, jempol beneran boleh, jempol virtual juga boleh. Kalala pengen lihat, mana ini yang pada ngasih jempol ke Kalala? Coba siapa saja nih teman-teman, jempolnya mana? Ada Andrea, ada siapa lagi ini yang jempol ke Kalala dong? Coba jempol boleh, ada Alia, ada wah dari Al-Azhar Sifabudi Solo ya, halo. Terus juga ada siapa lagi nih yang ngasih jempol ke Kalala? Oke, coba kita lihat ada Davi, ada apa namanya? Aisyah ya dari SMP Al-Hikmah, dan juga lain-lainnya. Masya Allah, senang sekali Kalala ya. Ternyata banyak teman-teman yang setuju bahwa menulis itu penting. Kenapa sebenarnya nulis itu penting? Teman-teman tahu nggak? Setiap kita menulis, yang dibikin happy itu ada dua. Yang pertama adalah pembaca, yang kedua adalah kita si penulis. Kenapa kita juga ikutan happy ketika selesai menulis? Soalnya pertama itu kita lega. Ketika kamu menulis, kamu sebenarnya sedang detox, teman-teman. Jadi detox itu sebenarnya bisa kita mulai dari diri sendiri dan itu dengan tulisan. Kenapa? Ketika kamu sedang menulis, kamu tuh sedang merilis emosi. Teman-teman mungkin sekarang tahu ya bahwa banyak sekali isu atau hal-hal yang terkait dengan masalah mental health gitu loh. Nah itu sebenarnya baik ya teman-teman ya tentu. Tapi kalau kita coba maksudnya kalau kita coba lihat lebih dekat gitu ya, kenapa ya kok sekarang isu-isu itu jadi banyak dibahas? Nah katanya nih kayak zaman sekarang itu lebih rentan orang-orang ya untuk kena stres gitu loh. Bisa jadi karena apalagi kalau yang hidup di kota-kota besar gitu ya teman-teman, wah laju kan atau pace-nya tuh kayaknya cepet banget, apa-apa tuh cepet, kayaknya dari pagi ke malam gitu ya, besok udah hari besok lagi, dari weekend ke weekday nggak berasa gitu ya. Nah kadang-kadang itu membuat kita jadi stressful gitu loh. Sebenarnya kita itu selalu butuh wadah untuk mengeluarkan emosi. Kadang-kadang kita itu juga nggak selalu nyaman atau nggak selalu available gitu loh teman kita untuk mendengarkan cerita. Ya tentu, sholat itu adalah salah satu, bukan salah satu, tapi sholat itu adalah remedi paling utama ya teman-teman ya. Tapi kan kita juga sebagai manusia butuh nih untuk mengeluarkan emosi ke
media yang ini gitu ya teman-teman ya. Kadang kita juga butuh nih didengerin sama orang, atau misalnya kita menceritakan sesuatu itu supaya orang lain tahu gitu loh. Dan caranya gimana? Kalau kita itu mungkin nggak ada teman, atau teman lagi sibuk, atau mungkin kamu males gitu loh untuk cerita ke orang, dengan nulis. Jadi ketika kamu nulis, kamu tuh sebenarnya sedang merilis emosi-emosi kamu, jadi tidak ada yang mengendap, dan otomatis kita akan jauh lebih plong. Kalau kamu plong, itu akan lebih mudah untuk mengisi pundi-pundi kebahagiaan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kamu mungkin melihat, ada nih kayaknya orang yang happy banget gitu loh sehari-harinya, kok kayak nggak pernah sedih. Mungkin bisa jadi dia itu selalu mengeluarkan emosinya dengan baik gitu loh, dengan tepat. Nah, mudah-mudahan dengan cara menulis ini membantu ya banyak teman-teman ya. Kedua adalah menulis itu adalah sebuah skill yang tentunya akan dipakai ke masa mendatang. Tadi sesuai dengan Bapak Supriyadi katakan. Jadi nulis itu tuh adalah sebuah kemampuan yang nantinya kita butuhkan di masa mendatang, dan itu harus diasah. Ibarat belajar berenang, nggak mungkin kita bisa langsung nyemplung ke kolam tanpa latihan. Makin sering latihan, makin lancar, makin banyak gaya yang bisa kamu lakukan. Nah, itulah yang nantinya akan membuat teman-teman jadi lancar menulis ya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih kenapa kita perlu menulis dan juga betapa pentingnya sebuah judul. Judul itu adalah bagian nomor 1 yang dinilai sama pembaca kamu. Judul kamu keren, otomatis pembaca kepo. Judul kamu biasa-biasa saja seperti Tamasya ke Dufan, Pergi ke Lembang, udah pasti biasanya pembaca itu males duluan gitu loh. Jadi kayak udah merasa cerita kamu tuh boring. Nah, itulah kenapa Kalala tuh sangat concern dengan judul. Selain judul, tentu kita harus tahu resep utama dalam membuat sebuah cerita. Ibarat kita mau bikin cake, let's say kita mau bikin banana bread, tentu kita harus nyiapin dulu nih teman-teman, pisangnya, tepung terigu, gula, telur, dan lain-lainnya. Mau sepremium apa bahan-bahannya, kalau kamu nggak ngikutin resep, kemungkinan besar kue kamu juga nggak jadi. Itulah kenapa resep itu penting untuk diikuti, terutama bagi kita yang baru pertama kali melakukan bikin kue atau melakukan menulis. Ini adalah resep yang Kalala akan bagikan. Resep ini adalah ini teman-teman, resep paling basic yang mana kalau kamu mengikuti, insya Allah cerpen kamu udah akan enak untuk dibaca. Ada yang pertama pembuka, kedua adalah ketiga alur, keempat latar tempat dan waktu, kelima itu konflik atau permasalahan dalam cerita, dan yang keenam itu penutup. Kalala akan ngasih sebuah contoh yang mana nantinya bisa kita coba lihat bagaimana sebuah cerita ini bisa masuk semua resep. Nah, boleh dibaca dulu teman-teman. Oke, sambil Kalala bahas ya teman-teman ya, karena kebetulan waktunya mepet nih sama salat zuhur. Ada sebuah cerita judulnya Lupa Karena Lapar. Judul di sini sudah memenuhi kaidah simple dan memorable. Kenapa? Tidak terlalu panjang dan juga sudah bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di hati kita. Judul yang baik itu sudah bisa menimbulkan dugaan. Apa itu? Kenapa lupa karena lapar? Kok dia bisa sih lapar? Terus apa kaitannya lupa sama lapar? Nah, kalau sudah bisa bertanya-tanya seperti itu, berarti judul kamu sudah berhasil. Bagian yang biru adalah pembuka cerita. Pembuka cerita itu adalah bagian kedua yang dinilai sama pembaca. Judul kamu udah keren, dunia senyum. Itu kan keren banget ya teman-teman ya. Kita jadi bertanya-tanya, apa sih maksudnya dunia senyum? Namun, lagi-lagi kamu membuka cerita dengan pada suatu hari, di sebuah negeri nun jauh di sana, di sebuah siang yang cerah, otomatis pembaca kamu tuh langsung drop. Itu kenapa penting banget membuat pembuka yang ciamik. Seperti bunyi-bunyian yang Kalala tampilkan di dalam contoh di depan kalian. Kring-kring, bunyi-bunyian itu akan membuat cerita kamu jadi natural, apalagi kalau kamu tampilkan jadi pembuka. Kita itu hidup pasti beriringan dengan suara, teman-teman. Nah, ketika kamu masukkan, pembaca itu akan merasa relate. Oh, dan berpikir, kring-kring ini bunyi bel. Apa aja tempat? Ada tulisannya lagi. Bel berbunyi menandakan waktu pelajaran telah usai. Oh, berarti lokasinya latar tempatnya ada di sekolah. Dan latar waktunya ada di jam istirahat. Taunya dari mana? Soalnya si tokoh utamanya, Udin dan Boni, jalan ke kantin. Ke kantin, biasanya kan jam istirahat. Karena kalau udah pulang, biasanya kita langsung kabur tuh, berhamburan ke gerbang. Mereka lapar banget dan beli gorengan. Ini adalah pembuka yang kompleks, teman-teman. Kesannya sederhana, tapi ini membuka dengan bunyi-bunyian, menampilkan latar tempatnya di mana,
latar waktunya di mana, tokohnya muncul secara smooth atau secara halus, ini adalah salah satu pembuka yang bisa kalian coba. Selain ini, apalagi Kak Lala, boleh nih langsung pakai percakapan atau dialog sebagai pembuka. Jadi bagian yang pink ini boleh kamu naikin jadi pembuka, teman-teman. Membuka cerita dengan percakapan akan membuat seolah-olah pembaca itu kayak ikutan ngobrol, teman-teman. Dan percakapan ini bisa banget kamu jadikan salah satu media penampil konflik atau permasalahan. Percakapan itu harus masuk, teman-teman, dalam cerpen. Kenapa? Ibarat kita lagi ngobrol sama teman-teman lagi kongko, pastinya kamu ngobrol kan? Kita kan nggak mungkin diam-diaman aja. Ini jadi akan menambah kesan hidup dalam ceritamu. Jadi kalau tadi bunyi-bunyian bikin kesannya natural, percakapan itu akan bikin cerita kamu hidup. Dan karakter kamu tuh hidup gitu loh, teman-teman. Nah, maka dari itu boleh membuka cerita dengan bunyi-bunyian, atau dengan percakapan, atau yang ketiga dengan mengenalkan tokoh. Sebenarnya masih banyak cara lainnya, tapi yang kalian kasih 3 dulu ya, supaya kalian bisa coba aplikasikan dulu. Boleh dengan pengenalan. Halo, namaku Udin, misalnya nih. Usiaku 13 tahun. Aku dijuluki anak singkong oleh teman-temanku. Kenapa? Soalnya apapun yang berbau singkong aku lahap. Aku adalah singkong lover, misalnya seperti itu. Jadi kamu boleh mengenalkan tokoh, apalagi kalau tokoh kamu itu punya karakter yang unik, teman-teman. Nah, kita lihat bagian yang merah. Ini adalah konflik atau permasalahan dalam cerita kamu. Judul harus berkaitan dengan konflik. Judulnya lupa karena lapar, maka konfliknya pun harus berkaitan dengan judul tersebut. Kita cek, ternyata konfliknya si Udin lupa bayar gorengan saking laparnya. Astagfirullah, gorengan udah ludes tapi aku lupa bayar. Ini konflik. Jadi konflik itu nggak perlu yang jelimet, nggak harus selalu yang wow, harus memukau yang belum pernah ada. Enggak, justru konflik itu dari diri kita sendiri banyak, teman-teman. Lihat sekeliling, apa yang kamu lihat itu bisa jadikan konflik. Keinginanmu, cita-citamu itu bisa konflik. Jadi apapun itu bisa menjadi konflik. Dan terakhir ditutup dengan akhirnya Udin pun kembali ke abang gorengan dan bergegas membayar jajanan yang sudah masuk ke perutnya. Penutup itu harus menjawab konflik. Konfliknya adalah si Udin yang saking laparnya dia ini ya teman-teman ya, dia lupa bayar gorengan dan ditutup dengan dia yang buru-buru ke abang gorengan untuk membayar. Jadi happy ending, teman-teman. Nah, ini adalah cara bagaimana tadi 6 bagian yang Lala mention masuk semua ke dalam ceritamu. Oke, teman-teman, tadi semoga contoh-contoh yang Kalala berikan bisa menjadi ini ya, teman-teman ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Nah, jadinya teman-teman Kalala tugaskan untuk membuat sebuah cerita dengan minimal 800 maksimal 1000 kata, itu sekitar 2 sampai 3 halaman ya teman-teman, karena kalau level SMP sudah mampu untuk membuat sepanjang itu. Silakan temanya bebas, tetapi ada unsur persahabatan atau fantasi. Gimana caranya? Kalala kasih contoh sedikit ya. Misalnya nih teman-teman, misalnya nih ada cerita petualangan, tapi tentang bersama sahabat gitu loh. Jadi kamu bisa tuh tetap melibatkan sahabat gitu ya di dalam petualangan, atau ada horornya juga boleh. Kamu mau masukin ke bareng keluarga juga boleh gitu. Tentang sahabatmu juga boleh ya teman-teman. Atau fantasi. Fantasi itu adalah cerita yang tidak mungkin kejadian di dunia nyata gitu loh. Salah satunya adalah masuk ke dunia game kayak Harry Potter, itu kan fantasi banget ya teman-teman. Jadi monggo, silakan. Kalian boleh temanya bebas ya, apapun itu tema besarnya, tapi kalau bisa dikaitkan dengan unsur fantasi atau persahabatan. Nah, itulah yang bisa Kalala sampaikan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita ini semua. Amin. Nah, ini teman-teman GCR-nya di ini ya, langsung masuk ke dalam link GCR-nya ya. Sebentar lagi akan dikirimkan oleh tim One Day to Write. Jadi teman-teman langsung masuk ke dalam link GCR dan nantinya bisa langsung submit. Cerpen kalian ditunggu sampai hari ini jam 16 ya, jam 18 ya teman-teman ya, jam 6 sore sebelum maghrib. Insya Allah pasti bisa, karena ini sedikit. Kalau nanti ada kendala, boleh nanti silakan chat ke tim One Day to Write, boleh juga sambil
follow Instagramnya One Day Curate di One Day Curate. Nanti kalau ada apa-apa boleh DM ke kami ya teman-teman. Silakan teman-teman. Nah ini sudah muncul ya. Jadi ada link di dalam chat Zoom kita. Teman-teman boleh langsung klik aja dan nanti langsung bergabung ke GCR. Silakan juga teman-teman follow Instagramnya One Day Curate karena nanti pengumuman kita akan update terus di dalam Instagram. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Sudah jelas ya, sudah dicatat ya untuk ininya ya teman-teman ya. Oke, Kalala anggap sudah selesai ya teman-teman ya. Kalala akan stop share di sini. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan One Day Curhat hari ini selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak Amsori. Terima kasih juga ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Ibu Tinur dan juga MC kita Raffi, Bimo dan teman-teman yang sudah bergabung, Bapak Ibu guru lainnya dari sekolah-sekolah yang tergabung dalam kegiatan Zoom hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang. Mohon maaf jika kalala ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.